pemain muda Manchester United yang berbakat, Chido Obi, telah dimasukkan ke dalam skuad tim utama untuk menghadapi Fulham di putaran kelima Piala FA pada Minggu sore. Obi tidak melakukan perjalanan ke London untuk bermain bagi tim U18 pada hari Jumat, karena keputusan telah dibuat untuk memasukkannya ke dalam skuad senior lagi. Obi melakukan debut seniornya melawan Tottenham Hotspur bulan lalu, dan penyerang muda itu menggantikan Rasmus Højlund untuk bermain selama 20 menit melawan Everton di Goodison Park akhir pekan lalu. Pemain berusia 17 tahun itu telah produktif dalam pertandingan akademi sejak transfernya dari Arsenal musim panas lalu. Para pemain tiba di Old Trafford untuk menghadapi Fulham sekitar pukul 12 siang pada hari Minggu, dan kamera MUTV menangkap 17 pemain. Dorgu tidak hadir, seperti yang diharapkan, dan tidak ada tanda-tanda Ellie Harrison, meskipun itu tidak berarti kiper muda itu tidak akan masuk dalam skuad. Skuad Amorim telah berkurang karena cedera, hanya 4 gelandang yang terlihat datang. Eriksen, Ugarte, Fernandes, dan Casemiro tiba di stadion tanpa terlihat gelandang lainnya. Amorim menurunkan susunan 11 awal yang sudah bisa ditebak. Andre Onana yang akan bermain di bawah Mister Gawang meskipun penampilannya semakin mengkhawatirkan. Dengan Lisandro Martinez yang absen karena cedera ACL, lini belakang akan diisi oleh Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Leny Yoro. Di lini tengah, kapten klub Bruno Fernandes akan bekerja sama dengan Manuel Ugarte sebagai poros ganda. Keduanya akan mendapatkan tempat mereka di depan Casemiro. Patrick Dorgu akan menjalani larangan bermain setelah melakukan tackle gegabah pada pertengahan minggu melawan Ipswich Town, jadi Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui adalah pilihan yang tepat untuk peran bek sayap. Christian Eriksen mendapat tempat di lini serang setelah cameo yang bagus di pertengahan pekan. Pemain Denmark itu akan bertindak sebagai gelandang serang bersama Joshua Zirkzee, sementara Rasmus Højlund memimpin lini depan. Di bangku cadangan bersiap kiper muda Gradzik dan Murdoch. Lalu ada Haven, Lindelof, Casemiro, Garnacho, dan Obi. Di sisi lain, manajer Fulham akan menurunkan formasi 4-2-3-1 yang dipimpin oleh Rodrigo Muniz yang didukung oleh Alex Iwobi, Amada Traore, dan mantan pemain MU Andreas Pereira, sementara Sander Berge dan Sasa Lukic memulai sebagai poros ganda. Setan Merah kembali tampil datar mengawali laga ini. Hanya Eriksen, Bruno dan Ugarte yang bermain maksimal. Serangan MU nampak sangat tidak mengancam dan jauh dari peluang mencetak gol. Sementara, Fulham pun tampil lebih buruk dengan masifnya kesalahan sendiri. Namun justru Fulham unggul di menit terakhir, melalui bek Calvin Bassey menyambut umpan bola mati Andreas Pereira. Dengan kurang mengancamnya Højlund, Zirkzee, Eriksen di depan, Amorim perlu membuat rencana baru di babak kedua. Jika tidak ingin keluar dari Piala FA dengan penampilan mengecewakan penggemar. Di babak kedua, Amorim memasukkan Garnacho untuk membuat serangan MU lebih variatif. Dan akhirnya melalui sentuhan Garnacho kepada Dalot, sang bek kiri melepas umpan matang yang diselesaikan Fernandes untuk menyamakan skor. Setelah itu laga berjalan cukup menegangkan, dengan kedua tim saling berganti menyerang. Amorim memasukkan Chido Obi di sisa 20 menit, dan pemain 18 tahun nyaris mencetak gol dalam 2 kali kesempatan. Babak kedua ditutup dengan skor 1-1, dan harus dilanjutkan ke babak extra time. Amorim memberi debut kepada Aiden Haven, menggantikan Maguire yang cedera. Di babak pertama, kedua tim nampak kelelahan dan gagal membuat peluang bagus. Hanya Chido Obi yang nyaris mencetak gol lagi di menit akhir perpanjangan waktu babak pertama. Di babak kedua extra time, tidak ada gol tercipta, sehingga laga harus dilanjutkan dengan adu penalti. Dan MU pun harus keluar dari Piala FA, dengan Lindelof dan Zirkzee gagal mencetak gol.
Ruben Amorim mengungkapkan mengapa Antony kesulitan di Manchester United dan alasan mengapa ia tampil jauh lebih baik di La Liga. Pemain asal Brasil itu langsung menjadi bintang di Real Betis, mencetak 3 gol dalam 7 pertandingan pertamanya, dan juga memberikan 2 assist. Pemain kidal itu menjadi nyawa Real Betis saat klubnya menundukkan Real Madrid 2-1 Sabtu malam. Performa Antony akhir-akhir ini sangat kontras dengan masa-masa sulitnya di Manchester setelah pindah dari Ajax seharga 85 juta pound pada tahun 2022. Ia hanya mencetak 12 gol dalam 96 penampilan untuk Setan Merah, dan Amorim yakin ada satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesulitan pemain sayap itu di Liga Primer. Menurutnya di Inggris, fisik Antony tidak cocok bersaing di kompetisi teratas. Jika pemain tidak memiliki fisik yang ideal, dia akan kesulitan, kata bos United itu kepada Rio Ferdinand. Antony jauh lebih baik sekarang di Spanyol. Itu karena banyak faktor, tetapi Amorim menjamin itu karena di La Liga tidak membutuhkan intensitas fisik seperti di Inggris. Antony mengamini dengan menyebut orang-orang di Betis seperti di Brasil. Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman mereka dengan United, Betis telah setuju untuk menanggung sebagian besar gajinya, yang melebihi 100.000 pound per minggu. Ineos mungkin masih perlu meyakinkan beberapa penggemar Manchester United, tetapi telah mulai merencanakan bursa transfer musim panas. Manchester United sedang menuju akhir musim yang sangat mengecewakan. United berada di posisi ke-14 dalam klasemen Liga Primer, dengan Ruben Amorim berjuang untuk menemukan hasil yang konsisten sejak menggantikan Erik ten Hag. Posisi keuangan klub jauh dari ideal dan Ineos mengumumkan pemutusan hubungan kerja baru minggu lalu. Christopher Fifel tetap di United dengan kontrak multitahun dan akan menjabat sebagai Direktur Perekrutan United untuk masa mendatang. Fifel membantu merekrut Erling Haaland di Red Bull Salzburg dan mungkin memiliki nama striker dalam pikiran untuk United. United sangat ingin merekrut Benjamin Sesko dengan striker RB Leipzig sebagai target utama untuk tahun 2025. Fifel juga membawa Sesko ke RB Leipzig, jadi dia pasti merupakan kekuatan pendorong di balik setiap kemungkinan kepindahan United. Sesko tentu saja cocok dengan United, yang kesulitan mencetak gol musim ini, dan Rasmus Højlund kini dalam 17 pertandingan tanpa gol. Sesko telah mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 23 pertandingan Bundesliga musim ini, dan dianggap sebagai salah satu striker muda terbaik di Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki fisik yang kuat dan dapat memimpin lini serang United selama bertahun-tahun mendatang jika kesepakatan dapat dilakukan.